Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi tipis sebesar 0,13%. Dengan total market cap mencapai di 1,05 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada peningkatan tipis sebesar 0,18% dalam 24 jam terakhir dan sekarang kembali berhasil trading di atas dari 23.000. Lebih tepatnya sekarang running di 23.140 USD. Sementara untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 0,32% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 1.591. Lalu untuk BNB dia juga meningkat mirip-mirip dengan Bitcoin sebesar 0,18% dan sekarang sedang running di angka 307 USD. Sementara untuk XRP dia terkoreksi sebesar 0,27% di angka 41 sen. Untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 0,72% di angka 38 sen. Dogecoin dia meningkat ya. Meningkat sebesar 1,20% di angka 8 sen mendekati ke 9 ya. Dan Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 0,87%. Nah, kalau kita di sini Polygon Matic sepertinya semakin menjauh dengan Solana secara market cap. Karena dalam beberapa minggu terakhir mereka kejar-kejaran nih ya. Kadang-kadang Solana ranking 10, kadang-kadang Polygon ranking 11 gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang semakin jauh sepertinya ya. Perbedaannya sudah sekitar 1 miliar US dollars gitu ya. Dan kalau kita lihat secara overall juga pada hari ini peningkatannya nggak terlalu besar dan masuknya mungkin sedikit lebih ke sideways ya. Penyebabnya karena ini tentunya ya. Kemarin nggak ada data yang terlalu penting dari US dan besok juga kemarin nggak ada dan hari ini juga nggak ada ya. Bahkan besok pun juga kalau kita lihat ada beberapa data penting, tapi nggak untuk US. Jadi seperti biasa nggak akan terlalu ngaruh ke cryptocurrency market. Nah, yang kemungkinan akan mulai berpengaruh tuh nanti mulai Februari kalau kita lihat ya. Jadi Januari ini bisa dibilang sudah selesai lah, nggak terlalu banyak data penting. Kalau kita lihat selanjutnya yang akan penting itu di sini ya. Ini GDP keluar kapan nih? Oh, tanggal 31 ternyata ya. 31 masih akan ada data dari ini GDP-nya kan ada. Salah. Adanya nih paling ada consumer confidence nanti pada tanggal 31. Nah, setelah itu yang nanti ekstra penting adalah di Februari. Di Februari nanti akan keluar data dari US itu contoh ini akan keluar jobs opening, crude oil inventories lagi, ISM manufacturing dan seterusnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar dan sekarang kita akan geser ke bagian analisa kripto. Nah, untuk di sini ya kita bisa lihat secara technical target untuk Bitcoin di akhir tahun depan ya, di akhir tahun depan berarti ya di 2024 akhir ya. Menurut si ini ya, ini Dave the Wave ya, dia bilang nih targetnya bisa mencapai di 180.000 USD. Mungkin nggak? Ya secara TA sih nggak salah ya, karena ini adalah Fibonacci ya, kita ngomong Fibonacci dan bisa-bisa aja sebenarnya kalau kita ngomong secara target ini target di 100% gitu. Tapi menurut gue pribadi 2024 akhir terlalu mungkin ya, terlalu positif mungkin ya, atau terlalu optimis lebih tepatnya. Kalau gue pribadi lihat dulu sampai makronya bagus atau enggak. Kalau makro kita mulai bagus, US secara inflasi ya, CPI mereka terutama itu di bawah dari 2 ya. Lalu pengangguran mulai meningkat di Amerika Serikat, mungkin bisa terjadi. Tapi kalau belum seperti itu, kemungkinan besar pivot yang akan dilakukan oleh The Fed masih akan digeser gitu. Ya, jadi mungkin harapan akhir 2024 mungkin terlalu optimis menurut gua kalau dari segi situ ya. Tapi kalau tiba-tiba the Fed mulai berubah dan seterusnya ya, mulai jadi dovish semua ya, apalagi kalau sampai melakukan QE mungkin gitu ya. Tapi kalau gue pribadi sih gue lebih prefer jangan terlalu cepat ya. Gue lebih prefer kayak dulu di siklus 2015 ya, dimana dia peringkatannya pelan-pelan ya. Secara weekly itu dia naik, rally, udah gitu koreksi ke bull support band. Rally, bull support band. Nah, itu yang lebih gue harapkan dibandingkan kayak 2020 ya, dimana rally-nya menurut gue terlalu cepat sehingga target utamanya sedikit nggak kena gitu ya. Jadi lagi-lagi lah ya, satu aset yang naik terlalu cepat biasanya koreksinya juga kejam. Nah, kadang-kadang kalau koreksinya kejam itu sampai ke teritori bear market gitu ya.
Oke, jadi menurut gua ini secara TA ya bisa saja, tapi lebih highly unlikely ya karena dari kondisi makroekonomi kita ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke charting. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kondisinya masih nggak terlalu berbeda jauh ya. Masih ini sudah hari keberapa ya. Tapi kalau kita lihat sedikit ada perbedaan ya. Sebelumnya dia itu cenderung retestnya ke daerah 22.629. Sekarang 4 hari terakhir daily close-nya itu semua di atas dari 23.000 atau ya nyaris lah lebih tepatnya, ada beberapa yang close di bawah tapi sekitar situ 29.000 something mendekati 23.000. Apakah 23.000 mulai menjadi satu daerah support untuk BTC? Kita harus lihat lagi karena ini sudah masuk hari keempat dia trading di daerah situ ya. Oke, nah selanjutnya PR-nya untuk Bitcoin sekarang ya seperti yang kita sudah bahas juga dari kemarin, harapan gua adalah dia kalau bisa nggak perlu tembus 22.600-an ya. Dia sideways terus di sini ya. Dan tunggu sampai MA20 di sini menjemput gitu. Walaupun ya concern gue masih balik lagi ke RSI sih. RSI dia masih overbought di sini ya. Jadi ini lebih ke side quest lah ya. Yang lebih pentingnya mah satu sebenarnya ya. Yang lebih pentingnya itu jangan sampai Bitcoin daily close di bawah dari 21.500 atau 21.300. Karena kalau ada daily close di bawah situ, maka ada probability terjadi head and shoulders begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk Bitcoin. Dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Sorry. Sebelum indeks dolar, ada satu hal juga yang gue ingin bahas yaitu mengenai bukan bull spot band, tapi MA200 dan MA50 di weekly. Nah, ini juga menjadi satu resiko yang sedikit menyeramkan ya karena sepanjang masa biasanya terjadi death cross apalagi di time frame besar gitu ya. 50-20 gitu ya. 20-200 itu seringkali terjadi setelah itu dump gitu ya. Nah, jadi kita ya harus waspada nih. Andaikan terjadi death cross di sini antara 50 dan 200, ada kemungkinan Bitcoin terjadi koreksi yang signifikan gitu ya. Jadi ekstra hati-hati di situ. Jangan sampai terlalu over leverage. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Dan untuk indeks dolar kita bisa lihat sekarang kondisinya nggak beda jauh sama kemarin. Ya, masih meretest daerah 102 ya. Dan ya kebetulan memang hari ini kan ini ya udah mulai masuk weekend. Jadi market close juga. Nah, nanti kita harus lihat di hari Senin. Nah, pertanyaan nanti apakah hari Senin dia akan bisa terus lagi ke reject atau malah rally gitu ya. Karena ini sudah masuk hari ke 1, 2, 3, 4, 5. Sudah masuk hari kelima dia retest 102,05 ya. Kalau gua harapannya simple ya. Semoga aja ke reject lagi dan membuat lower low. Jadi kurang lebih seperti itu ya pembahasan kita secara makronya. Dan sekali lagi ya untuk yang ini MA200 dan 50 ini harus diperhatikan baik-baik ya. Karena sekali lagi biasanya saat terjadi death cross itu trennya lanjut turun ke bawah. Nggak langsung turun, naik dulu biasanya ya. Naik dulu tapi ke bawah ya. Semoga saja kali ini tidak. Ya, semoga saja kali ini tidak. Dan kalau sampai dia koreksi, andaikan di sini nih ya, dia death cross lalu Bitcoin ke reject, harapan gue adalah dia ketahan oleh bull support band yang ada di daerah sinilah kurang lebih ya, 18.700-an sampai 20 ribuan ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara overallnya. Dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita geser ke buy limit, gue harus disclaimer dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan tujuannya adalah untuk edukasi ya. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link reflektif di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana kita bisa lihat di sini, Bybit sedang ada event baru yang bernama Southeast Asia USDT Airdrop for All. Nah, di sini kita bisa mendapatkan total hadiah mencapai 23.500 USDT. Event ini berlangsung dari tanggal 12 Januari sampai tanggal 31 Januari. Jadi masih ada waktu ya. Dan sesuai dengan namanya, ini hanya untuk yang di Southeast Asia. Lebih tepatnya di Indonesia,
Thailand, dan Philippines. Cara kerjanya seperti apa? Sangat simple sekali ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, silakan bisa sign up dan langsung mendapatkan 2 USDT hanya dengan sign up saja dan KYC level 1 ya. Ini lagi-lagi cepat-cepat dia dapat ya. Hanya 500 orang saja yang pertama melakukan sign up mendapatkan 2 USDT. Selanjutnya ada juga first time deposit ya. Untuk kalian yang belum melakukan deposit di sini, kalian bisa mendapatkan juga 10 USDT apabila kalian melakukan deposit yang lebih dari 50 USDT setelah 7 hari ya. Dan juga ini harus via P2P yaitu peer to peer. Dan ini hanya untuk 1000 depositor pertama. Dan dapatkan juga 10 USDT buat kalian yang trading volume secara futures ya, lebih dari 50.000 USDT ya, dan terserah pair apapun juga, lagi-lagi untuk 1000 orang pertama. Dan yang terakhir trade spot dan mendapatkan 5 USDT dengan pair di sini kita bisa lihat BTC, Ethereum, PSG, Barcelona kayaknya, Juventus, AC Milan dan seterusnya ya. Dan kalau kita lihat di sini volumenya at least 100 USDT ya. Dan kalau ini untuk 500 pengguna pertama. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan ya. Cukup mudah dan event ini kita bisa lihat kerjasamanya dengan ya beberapa fan token seperti PSG, Barcelona dan seterusnya ya. Jadi jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan seperti biasa kita masuk dulu ke Bitcoin ya. Jadi untuk Bitcoin sebenarnya setup yang kita bisa bentuk ini ada yang baru sebenarnya ya, yaitu posisi long di 22.629 ya. Jadi apabila terjadi retest 1 ya, retest 1, retest 2 di sini kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Nah, target TP-nya ya kalian bisa pertimbangkan di 23.000 karena kalau kita lihat di sini beberapa kali 23.000 menjadi daerah support bagi Bitcoin walaupun tipis-tipis ya. Nah, itu untuk posisi long yang kayak sedikit nyolong-nyolong lah kesannya ya. Nah, lalu selanjutnya untuk posisi shortnya kalian bisa pertimbangkan di dua tempat. Scenario bullish kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini di 24.500 ya. Ini untuk retest 1, retest 2. Target TP-nya yang pertama otomatis di 22.629, itu yang konservatif. Yang agresif bisa pertimbangkan di 21.500-an. Oke, jadi itu kurang lebih untuk yang bullish. Untuk yang bearish, posisi shortnya mungkin kalian bisa pertimbangkan apabila Bitcoin gagal mempertahankan struktur ini, jebol, retest 1, retest 2, nah kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Target yang lebih agresifnya kemungkinan besar di 21.500 dan yang lebih konservatif di MA20 karena by that time harusnya 20 sudah lebih naik ke sini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya untuk Bitcoin secara posisi futures. Untuk spotnya, buy limit pertama boleh nggak di sini? Boleh ya, tapi jangan terlalu besar karena masih tipis dan RSI masih cenderung di atas. Jadi buy limit pertama. Buy limit kedua bisa pertimbangkan antara tiga ini ya, MA20, 21.500 atau 21.300 karena terlalu berdekatan sekarang ya. Dan buy limit ketiga di 20.774. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekali lagi gue ingatkan untuk posisi spot ini adalah posisi jangka panjang. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat kemarin retest 1, retest 2. Dan tentunya itu adalah Q kita untuk buka posisi long ya. Nah, buat lo yang sudah buka posisi long kemarin, memang sedikit lebih beresiko ya dibandingkan dengan posisi short. Tapi untuk Ethereum nggak terlalu lah, karena RSI-nya sudah di bawah dari 70 ya. Buat yang buka karena setup kemarin, congratulations sudah kena target TP di 16.000, bukan 16.000, 1.623 ya. Nah, jadi lagi-lagi seperti yang gue bilang ya, untuk posisi futures itu, you win some, you lose some. Ya, jadi ya ada beberapa kali ya kayak kemarin FTM dan lain-lain. Tapi ya kalau kita lihat pada faktanya kalau ikutin semua, dihitung-hitung masih lebih profitable. Ya, masih surplus kalau gue hitung kemarin dari posisi masih 6%-an ya, minus 3%. Jadi not bad at all. Tapi harus siap dengan namanya cut loss. Kalau nggak siap dengan namanya cut loss, lupakan trading futures. Ya, karena pada faktanya nggak ada trader yang nggak pernah cut loss. Ya. Oke, nah untuk sekarang yang kita bisa lihat adalah setup posisi short apabila besok ya dia retest lagi di sini ya, dia retest kedua, maka kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 1567 ya. Nah, selanjutnya untuk secara posisi futures basically udah beres ya. Untuk posisi spot
buy limit pertama udah kena dari kemarin, buy limit kedua juga udah kena, tinggal buy limit ketiga yaitu di 1519. Nah, tinggal kita lihat pertanyaannya apakah MA20 akan cukup kuat untuk memantulkan Ethereum lagi ke atas atau tidak. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat akhirnya mulai terbentuk juga satu setup posisi short ya, posisi short yang terbentuk pada tanggal 28 kemarin dan kemungkinan sekarang ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk buka posisi short, kalian bisa pertimbangkan untuk pending order atau limit short di MA200 yang sekarang tepatnya ada di angka 0,3956 ya. Nah, apabila dia kena pada hari ini retest kedua, maka target TP kita adalah di 36 sen di sini ya, struktur support. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya quite simple ya. Lalu untuk posisi longnya otomatis sama aja kayak kemarin ya. Retest 1, retest 2 di 36 sen. Kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long ya. Dan kemungkinan besar by that time harusnya sudah mendekati dengan MA20 juga. Jadi extra support ya. Nah, selanjutnya untuk posisi spot dari Cardano kita masih nggak terlalu berbeda jauh ya. Yang pertama di 36 sen, yang kedua di 33 sen, dan yang ketiga di 32 ya. Jadi buy limit pertama, kedua, ketiga. Jadi kurang lebih seperti itu dan secara struktur still doing good ya. Kalau kita lihat dari kapitulasi dia di sini ya, dia masih membuat higher high, higher low, higher high, higher low dan sampai sekarang masih higher high ya. Tinggal kita lihat. Semoga saja Cardano nggak sampai membuat lower low dengan membuat daily close di bawah dari 30 ya, kalau dibulatkan di bawah dari 36 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Nah, untuk Atom kita bisa lihat posisinya masih cenderung nanggung ya. Jadi kemarin pada tanggal 26 dan tanggal 27 terjadi retest 1, retest 2. Kita buka posisi long. Sebenarnya target TP-nya dibilang kena sih ya. Enggak ya, karena masih jauh dari 14 dolar. Jadi sekarang malah cenderung sideways dan malah kemarin pada tanggal 28 nyaris retest lagi ke bawah. Ya, jadi untuk sekarang mungkin posisi longnya lu dalam satu crossroads nih ya. Antara lu TP ya atau lu tetap tunggu di daerah 14 sen. Atau ada lagi alternatif ketiga, yaitu kita TP-nya di sini ya, daerah 13 tengahan lah ya, lu turun dikit lah. 13.50 pas begitu ya, karena kalau kita lihat beberapa kali dia ke-reject di daerah situ ya. Nah, selain dari itu untuk posisi shortnya kita mungkin sekarang bisa pertimbangkan apabila terjadi seperti ini, dia jebol ke bawah, retest 1, retest 2 ya. Nah, seperti itu kita bisa pertimbangkan untuk posisi short. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures dari Cosmos ya. Untuk posisi spotnya kalian bisa pertimbangkan buy limit pertama udah kena dari kemarin ya harusnya. Buy limit kedua di MA20 sudah semakin mendekat dan buy limit ketiga di 11 dolar lebih 74 sen ya. Jadi overall seperti itu. Secara struktur sebenarnya masih oke ya. Cenderung masih membuat higher high dan higher low ya. Tapi semakin tipis nih higher high-nya. Kalau kemarin kan higher high-nya tinggi tuh, higher low-nya juga bagus, sekarang makin tipis-tipis. Nah, semoga saja ya si Atom ini nggak tembus 13 dolar. Karena kalau mulai tembus ke sini, probability dia untuk membuat suatu lower low semakin besar. Oke, dan selanjutnya kita geser ke FTM. Nah, untuk FTM kita bisa lihat ya kemarin di sini ada struktur baru ya. Pada awal-awal ya tanggal 26 lah simpelnya ya, belum terlalu lama juga sebenarnya ya, struktur baru retest 1, retest 2. Nah, jadi buat kalian yang pertimbangkan untuk posisi short kemarin harusnya sih sudah kebuka dengan sekarang kondisi profit yang not bad sebenarnya ya. Coba kita cek berapa persen ya. Kalau kita cek di sini secara persentase itu not bad, 6,73 persenan. Nah, tapi untuk ke target TP-nya masih jauh ya. Jadi karena memang belum ada struktur juga ya, memang masih ke situ ya. Karena hari ini juga bisa dibilang nggak ada data terlalu penting, jadi ya sudahlah kita hold dulu aja, tunggu kena nggak target TP kita di 41 sen. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, maka kita bisa buka posisi long dengan target TP di 48 sen ya. Jadi overall seperti itu untuk Phantom secara posisi futuresnya quite simple ya, nggak ribet. Dan price zone-nya jelas antara di 48 sen hingga 41 sen.
Untuk posisi spotnya ya, buy limit pertama di 41 sen, buy limit kedua di MA20 yang kemungkinan akan terus naik ya ke daerah sinian lah. Dan yang ketiga di 34 sen ya. Jadi overall seperti itu untuk DCBT kita pada hari ini, dan sekali lagi gue ingatkan jangan pakai uang panas. Itu aturan nomor 1 ya, investasi di apapun. Yang kedua, jangan over leverage, terutama saat kita ngomongin futures trading ya, karena capek-capek kita bangun posisi spot kita, banyak orang yang aduh bang, ujung-ujungnya kemakan posisi futures. Nah, that's bad. Ya, that's bad. Jangan sampai seperti itu ya. Gua sarankan di bawah dari 10% lah ya posisi futures lu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCBT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCBT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.